Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan konsep matematika dan sains. Sains dan matematika merupakan dua aspek pengembangan pendidikan pada anak usia dini. Kedua bidang tersebut harus dipandang dalam tiga perspektif, yakni yang pertama perspektif perkembangan, di mana sains dan matematika merupakan bidang untuk mengembangkan aspek kognitif dari berbagai aspek perkembangan yang terkait. Kedua, perspektif aktivitas. Kedua bidang merupakan aktivitas yang hidup dan berada dalam kehidupan sehari-hari anak. Pada perspektif ketiga, sains dan matematika dapat dipandang sebagai materi isi, kegiatan pembelajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini. Lalu, bagaimana sih konsep matematika dan sains untuk anak usia dini? Ada 13 konsep. Yang pertama, korespondensi satu-satu merupakan pemahaman anak tentang nilai atau kuantitas dari suatu benda, sehingga anak dapat dengan tepat mencocokkan angka atau simbol dengan objek atau benda yang sesuai dengan jumlahnya. Contoh, satu anak memiliki satu kue atau satu orang memiliki satu topi. Tips agar anak memahami konsep ini: pertama, bersama-sama menghitung benda-benda konkret yang ada di sekitar. Kedua, menunjukkan objek yang dihitung serta melafalkan angkanya dengan lantang. Yang ketiga, menciptakan kegiatan yang menarik untuk mendukung kemampuan korespondensi satu-satu. Berikut adalah contoh kegiatannya. Selanjutnya adalah number sense atau urutan baku. Number sense pada anak usia dini diawali dengan kemampuan memahami bilangan dengan cepat, akan tetapi tidak mengetahui alasannya. Para peneliti mengenai number sense menyebutkan bahwa number sense memiliki beberapa komponen penting. Dalam International Handbook of Mathematics, mendefinisikan number sense sebagai suatu intuisi terhadap bilangan yang terdiri dari 5 komponen penting, yaitu yang pertama makna bilangan, kemudian hubungan antar bilangan, kuantitas suatu bilangan, pengaruh pada operasi bilangan, dan kebermaknaan simbol pada bilangan dan kuantitas. Berikut adalah contoh penelitian di mana sang peneliti memberikan dua tipe soal kepada responden, yaitu seorang anak TK. Di mana soal tipe pertama adalah menentukan bilangan yang hilang, kemudian soal tipe yang kedua adalah mengurutkan bilangan. Kemudian juga peneliti mengadakan sesi wawancara kepada responden, kemudian dihasilkanlah hasil kerja dan hasil wawancara seperti berikut ini. Selanjutnya, shapes atau bentuk. Mengenal bentuk untuk awal berkaitan erat dengan pengenalan bentuk geometri. Bentuk geometri seperti persegi, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan sebagainya. Anak sangat mudah apabila belajar melalui benda konkret atau nyata yang ada di sekelilingnya. Mengajarkan anak juga harus dilakukan dari yang paling mudah ke yang paling sulit, karena belajar geometri itu harus bertahap. Misalkan 3 bentuk dahulu, kemudian 4 bentuk, dan seterusnya. Ini adalah contoh kegiatan yang berkaitan dengan bentuk, pengenalan bentuk. Ada shapes monster, kemudian ada membuat shapes menggunakan Play-Doh, dan lain-lain. Kemudian ada spatial sense. Pengertian spasial adalah kemampuan untuk menempatkan barang pada ruang atau tempat yang benar dengan menggunakan logika atau desain pola. Kecerdasan visual spasial sendiri merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan memahami apa yang ada di depan mata dan mewujudkan ke dalam hasil karya nyata atau di kertas. Anak yang memiliki kemampuan visual spasial juga akan peka terhadap bentuk dan peristiwa. Berikut adalah contoh kegiatannya: membuat straw mesh activity, kemudian membuat handcraft dari cupcake, kertas cupcake, kemudian membuat lukisan dari spons, kemudian membuat kapal dari spons, dan lain-lain. Kemudian ada pengaturan dan klasifikasi. Pengaturan adalah kemampuan untuk membuat grup dari beberapa benda secara logis. Pengelompokan adalah keterampilan tingkat yang lebih tinggi daripada membandingkan. Setelah mengamati dan membandingkan, anak-anak dapat mengambil informasi yang telah dia pelajari, kemudian menyortir dan mengelompokkannya secara logis. Ini adalah contoh kegiatannya. Jadi anak ada yang mengelompokkan benda berdasarkan tekstur, berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, atau juga ini ada mengelompokkan makanan berdasarkan rasanya. Kemudian mengatur atau menyusun. Order seriation adalah skill level yang lebih tinggi daripada membandingkan. Saat mengatur atau menyusun benda, anak membandingkan lebih dari 2 benda atau kelompok dan menempatkan benda dalam urutan logis. Mereka mungkin mengatur barang berdasarkan ukuran atau bentuknya, seperti buah dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini adalah contoh kegiatannya dan lembar kerjanya.
Kemudian ada perbandingan. Membandingkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan dalam bentuk atau suatu kelompok. Begitu anak-anak mempunyai waktu untuk mengeksplorasi barang, mereka mulai membandingkan, mereka mulai memperhatikan persamaan serta perbedaan seperti warna, berat, atau ukuran. Ini adalah contoh lembar kerjanya. Ada itu gelas kaca yang berisi beberapa kancing, kemudian anak diminta nanti untuk memilih mana kancing yang isinya lebih besar, mana kancing yang isinya lebih banyak atau yang lebih sedikit. Kemudian ada pola. Pola adalah kemampuan untuk menempatkan benda dalam urutan tertentu yang berulang seperti membuat pola ulat pom-pom dalam pola AB kuning biru, atau membentuk anak-anak dalam barisan laki-laki, perempuan. Ini adalah contoh lembar kerjanya. Salah satunya adalah mengisi stik es krim yang sudah digambar, kemudian ada pola warnanya, kemudian anak harus menempelkan pom-pom sesuai pola warna yang terdapat pada stik es krim tersebut. Kemudian perhitungan. Berhitung adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak dalam hal matematika, seperti kegiatan mengurutkan bilangan atau membilang. Tujuannya adalah supaya anak berpikir logis dan matematis sejak dini dengan cara yang menyenangkan dan tidak rumit, sehingga bukan agar anak dapat menghitung 1 sampai 100 atau sampai 1000, tetapi lebih ke memahami bagaimana matematis, agar anak lebih siap mengikuti pembelajaran berhitung pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks. Ini contoh lembar kerjanya. Salah satunya adalah anak harus memberikan daun kepada bunga itu sejumlah angka yang ada pada bunga tersebut. Kemudian ada pengukuran, yakni kemampuan untuk membandingkan sesuatu yang diukur, misalkan panjang kubus dengan menggunakan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Pengukuran dapat dikenalkan pada anak usia dini, dimulai dari ukuran non-standar menuju ukuran standar. Mereka juga mulai mengembangkan kosakata tentang pengukuran dan perbandingan menggunakan istilah seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih kecil, lebih luas, lebih ringan, lebih berat, dan lain-lain. Ini adalah contoh lembar kerjanya, jadi anak-anak bisa mengetahui perbandingan. Ini di salah satu lembar kerjanya ada beberapa benda dengan beberapa ukuran, jadi anak mengetahui perbandingannya, mana yang panjang, mana yang sedang, mana yang pendek, dan lain-lain. Kemudian ada bagian dan keseluruhan, yaitu pemahaman keterampilan awal berupa pemahaman pecahan. Pada usia dini, anak-anak belajar dasar-dasar bagian dari keseluruhan suatu benda. Contohnya, jika kita mematahkan suatu biskuit berbentuk persegi menjadi 2 bagian, maka setiap bagiannya akan menjadi bentuk persegi panjang. Atau kita juga bisa merobek seluruh bagian keras menjadi potongan-potongan kecil. Berikut adalah contoh kegiatannya. Ini adalah salah satu contohnya. Apabila kita mempunyai satu biskuit berbentuk lingkaran, kemudian mematahkannya menjadi 2, akan menjadi bentuk setengah lingkaran. Selanjutnya adalah angka dan simbol. Apabila mengacu pada angka dan simbol, yang dimaksud adalah pemahaman bahwa angka adalah simbol yang mewakili sekumpulan jumlah benda tertentu. Seperti pada lembar kerja ini adalah di mana di dalamnya terdapat beberapa lingkaran dan anak harus memberikan penjapit sesuai angka berapa jumlah lingkaran itu, berapa jumlah lingkaran di dalamnya. Kemudian ada grafik. Membuat grafik adalah cara merekam atau mengkomunikasikan hasil observasi dan data yang telah dipelajari anak-anak. Jadi di sini contoh lembar kerjanya ada membuat grafik berdasarkan warna, mengelompokkannya berdasarkan warna, kemudian ada mewarnai berdasarkan jumlah mata dadu, kemudian ada membuat cap tangan berdasarkan jumlah angkanya, dan sebagainya. Ini ada quotes dari Jennifer Gonya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.